warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja atau UKIN. Perkenalkan, saya Vila Prastiawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi IPA kelas 11. Nomor induk mahasiswa 220010 392209 7006 dan nomor UKG 2018 003 16999. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Islam Sabilillah Malang, Jawa Timur. Hari ini pada tanggal 14 Desember tahun 2022, saya menampilkan video pembelajaran pada materi sistem peredaran darah manusia dengan subbahasan komponen darah di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Semoga video pembelajaran saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Would you please lead the prayer? Duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Ananda? I'm fine. Alhamdulillah, Bu Vila juga fine. Is there anybody absent? Kalau tadi dari Mas Fedi laporan masuk semua ya? Ya. Okay. Terima kasih. Oke, Ananda, before we start our class, yang hadapnya ke belakang bisa hadap ke sini dulu, Mas Marcel, Mas Haris. Oke ya, sikap doa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa manfaat, bisa barokah, dan juga Ananda tetap sehat selalu. Oke, sikap doa yuk. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon ila Kyai Haji Tolha Hasan, tim pengembang Sabilah Malang, guru-guru kita, orang tua kita, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya, terima kasih banyak. Oke, untuk ngecek semangat Ananda kita yel dulu ya. SMP yes. Hebat. Sabilillah. Willah. Oke, terima kasih. Oke, Ananda sudah siap dengan peralatannya masing-masing ya. Mas Diara, oh ya sudah ada laptopnya. Mas Lido, sudah? Oke, terima kasih sudah ada semua. Tapi tetap ditunjukkan dulu ya. Oke, Ananda, do you still remember what we have learned before today? Ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Jantung. Tentang jantung. Selain jantung, masa jantung aja? Ada apa Mbak Nasta? Jantung sama pembuluh darah. Jantung sama pembuluh darah. Masih ingat nggak fungsinya jantung itu untuk apa? Oke. Mas Rehan, fungsinya jantung?
Putih jantung itu untuk memompa darah. Memompa darah. Good, give applause dong Mas Rehan yo. Oke, good. Selain jantung ada juga pembuluh darah. Nah, ada yang ingat pembuluh darah itu macamnya apa aja? Pembuluh darah apa aja ya? Iya, Mas Fedi? Pembuluh darah apa? Pembuluh darah nadi dan vena. Nadi dan vena. Setuju dengan Mas Fedi? Setuju? Oke, give applause untuk Mas Fedi. Tapi coba selain nadi sama vena ada lagi nggak sih? Silakan Mbak Ayu. Kapiler. Ada pembuluh darah kapiler. Jadi apa aja Mbak Ayu? Coba diulang. Ada pembuluh darah? Ada arteri, ada vena, sama kapiler. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Oke, give applause untuk Mbak Ayu yuk. Oke, terima kasih. Oke, Ananda. Nah, for today we go on to the next discussion. Nah, ini sudah Bu Vila tuliskan di depan nih. Berarti kira-kira tentang apa? Tentang darah ya. Jadi sistem peredaran darah kan ada jantung, ada pembuluh darah. Hari ini kita belajarnya tentang darah, gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Nah, Ananda, before kita mempelajari tentang itu, please pay attention to this video. Its chemicals into your skin and begins to feed. You wouldn't even know it was there if not for the red lump that appears, accompanied by a telltale itch. It's a nuisance, but that bump is an important signal that you're protected by your immune system, your body's major safeguard against infection, illness, and disease. This system is a vast network of cells, tissues, and organs that coordinate your body's defenses against any threats to your health. Without it, you'd be exposed to billions of bacteria, viruses, and toxins that could make something as minor as a paper cut or a seasonal cold fatal. The immune system relies on millions of defensive white blood cells, also known as leukocytes, that originate in our bone marrow. Our bodies are teeming with leukocytes. There are between 4,000 and 11,000 in every microliter of blood. As they move around, leukocytes work like security personnel, constantly screening the blood, tissues, and organs for suspicious signs. This system mainly relies on cues called antigens. These molecular traces on the surface of pathogens and other foreign substances betray the presence of invaders. As soon as the leukocytes detect them, it takes only minutes for the body's protective immune response to kick in. Threats to our bodies are hugely various. A group of lymphocyte cells called T cells go in search of infected body cells and swiftly kill them off. Meanwhile, B cells and helper T cells use the information gathered from unique antigens to start producing special proteins called antibodies. This is the pièce de résistance. Each antigen has a unique matching antibody that can latch onto it like a lock and key and destroy the invading cells. B cells can produce millions of these, which then cycle through the body and attack the invaders until the worst of the threat is neutralized. Well, Oke, enough Ananda. Oke, from this video, apa yang ada di benak Ananda? Coba, apa yang didapat dari video ini? Boleh pertanyaan, boleh komentar. Oke, please raise your hand dari video tadi. Tentang apa sih video tadi? Tentang apa? Sel darah putih. Kenapa? Sel darah putih. Oh, tentang sel darah putih. Ada lagi Mbak Ana tentang apa? Tentang sistem imunitas tubuh. Tentang sistem imunitas tubuh. Oke. Tentang komponen darah. Di tadi itu ada komponen darah apa aja sih yang di video tadi? Ada apa saja? Mas Lido? Ada apa saja tadi? Leukosit. Ada leukosit. Apa lagi? Trombosit, nggak tahu. Trombosit, Ada trombosit. Ada yang tahu leukosit trombosit itu apa? Leukosit itu sel darah putih. Kalau trombosit keping darah. Oke, good. Jadi untuk hari ini
tujuan kita belajar hari ini adalah ini. Yang pertama, Ananda, Bu Vila harapkan bisa atau mampu menjelaskan komponen darah itu apa saja beserta macam-macam sel darah. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan Ananda dapat mengaitkan fungsi komponen darah dan pemanfaatannya pada rapid test dan terapi plasma darah. Loh, itu apa, Bu? Nanti setelah ini, gitu ya. Dan yang ketiga, Ananda dapat mengevaluasi pemanfaatan komponen darah untuk keperluan rapid test dan terapi plasma darah, gitu nggih? Nah, yang terakhir, nanti Ananda dapat menyajikan hasil investigasi mengenai komponen darah, gitu nggih? Itu tujuan belajar kita hari ini. Oke. Nah, ini baru sekarang. Ananda, please look at this picture. Oke, sudah lihat ini semua ya? Coba. Apa yang ada di pikiran Ananda ketika melihat gambar ini? Raise your hand please. Mbak Asya? Mengapa kalau misalnya kita rapid test menggunakan sampel darah? Oke, mengapa ketika rapid test itu menggunakan darah? Oke, give applause untuk Mbak Asya, ayo. Nah, sekarang ini nih. Apa yang ada di pikiran Ananda ketika melihat gambar ini? Oke, Mbak Ana, silakan. Saya mau nanya bukan tentang kenapa kok yang diambil plasma darah. Oke. Tapi kalau misalnya ngambil darah gitu, itu langsung dipisahkan di alatnya atau dari ngambilnya itu udah dipisahkan gitu? Atau ambilnya utuh gitu dulu? Oke, good question. Bu Vila mau terjemahkan dulu. Ini ketika diambil itu darahnya apa sudah langsung plasma darah udah misah gitu ya? Maksud Mbak Ana. Oke, give applause dulu yuk. Oke, nah jadi Ananda ketika masuk mesin ini itu biasanya kalau transfusi darah kan warnanya merah ya. Tapi ini kenapa kok kuning? Apakah yang diambil memang kuningnya aja atau merahnya ditampung dulu baru kuningnya diambil gitu ya maksudnya? Oke, nanti kita akan cari tahu. Oke ya. Terima kasih Mbak Ana. Satu lagi pertanyaan dari gambar ini. Mengapa yang diambil plasma darahnya bukan bagian-bagian komponen darah yang lain? Oke, mengapa yang diambil di sini ini adalah plasma darahnya, bukan darah yang lain ya? Ini ada tahu untuk keperluan apa, Mbak Ayu? Untuk donor plasma konvalesen. Dari mana taunya Mbak Ayu? Dari bannernya. Oke, dari bannernya ada tulisan Ananda, ada donor plasma konvalesen gitu ya. Kenapa yang diambil yang plasma darah aja? Oke, give applause untuk Mbak Ayu. Terima kasih. Jadi, ini Ananda nanti silakan tuliskan pertanyaan Ananda di LKPD ya, di LKPD yang kelompok ini. Kemudian Ananda tuliskan pertanyaan tadi yang individu dulu, baru yang kelompok, gitu nggih? I give you 1 minute. Silakan ditulis dulu pertanyaan yang muncul dari gambar tadi. Ya, silakan dituliskan dulu 1 menit. Pertanyaan kalian apa? Oke Ananda, cukup ya. Coba Bu Vila pengen tahu 1 atau 2 pertanyaan dari masing-masing dari perwakilan kelompok. Coba, siapa yang mau membacakan pertanyaannya? Kelompoknya Mas Diara lagi nih, silakan. Kelompok 1. Apakah sel darah merah itu sudah tercampur oleh plasma Darah. atau sudah terpisah? Oke, apakah sel darah merah itu tercampur atau terpisah dari plasma darah ya? Ketika donor ini ya? Oke, give applause untuk kelompok 1 yuk. Terima kasih. Oke, nah Ananda, nah jadi memang pertanyaan ini Bu Vila arahkan ke sini ya. Nanti kita 2 ini. Mengapa rapid test antibody itu menggunakan darah sih untuk pengujian gitu ya? Kenapa kok nggak pakai yang lain? Oke, itu yang pertama. Tadi banyak sudah yang Bu Vila cek, sudah pertanyaannya nyerempet ke sini, ya.
And then the second one, mengapa plasma darah itu digunakan untuk terapi bagi penderita COVID-19, gitu ya. Ini kasusnya sebelum ditemukan vaksin. Sebelum kita vaksin ya, dulu kan kita pakai terapi plasma konvalesen, itu ya. Nah, jadi Ananda untuk mencari tahu, nah ini nanti Ananda sudah duduknya berkelompok, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, 5, 6 gitu ya. Kelompoknya sudah 6. Kemudian nanti yang akan Bu Vila nilai per kelompok, yang pertama adalah keaktifan Ananda dalam berkelompok. Baik itu nanti ketika kita praktikum, kemudian bekerja kelompok diskusi, menyelesaikan LKPD ya, dan juga nanti ada presentasi. Oke? Siap ya? Oke. Nah, jadi kegiatan kita hari ini investigasinya yang pertama ini ya. Jadi ada yang tahu ini gambar apa Nanda? Sentrifuge. Ada yang tahu sentrifugasi apa itu Mas Fedi? Sudah tahu yang di depan ini paling ya? Oke, nah jadi Ananda, ini nanti Ananda akan menggunakan atau membuat model darah. Nah, jadi kita sekarang pakai model saja. Nanti ada alat bahannya, ada yang sudah baca? Apa aja? Alat bahannya apa aja yuk? Dari tabung ini ada yang tahu namanya? Alatnya ada tabung reaksi. Nah, ini tabungnya di sentrifuge. Ini alatnya sentrifugasi Ananda ya. Nah, jadi untuk memisahkan komponen darah aslinya itu disentrifugasi. Sentrifuge aja sih bacanya, tulisannya sentrifugasi atau sentrifuge gitu ya. Kemudian bahannya minyak, apalagi selain minyak? Ada air, ada warna. Ini bukan darah asli loh ya. Oke, itu enggak. Jadi dari sini nanti Ananda cek darah itu isinya apa aja, gitu ya. Oke, and then the second one. Nah, nanti untuk nyari tahu kenapa sih rapid test kok pakai darah, itu dari artikel beserta terapi plasma darah kenapa pakai untuk penderita COVID itu kenapa pakai plasma darah, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga tentang terapi plasma konvalesen ini tadi, gitu nggak? Oke. Setelah ini Bu Vila akan bagi bahan alatnya ke kelompok Ananda masing-masing, gitu ya. Nanti Ananda silakan langsung catat data di bagian data hasil percobaan, oke? Kemudian analisis data juga ada di sini, ada 4 atau 5 permasalahan, gitu nggak? Ini sudah disesuaikan dengan pertanyaan Ananda tadi. Is there any question? Is there any question so far? Do you understand what I mean? Oke. Ya nggak paham apa maksud. Untuk investigasi ini, waktu praktikumnya Bu Vila kasih 10 menit, kemudian data analisis data juga 10 menit. So I give you 20 minutes. Enough? Oke. Nah, Ananda, sekarang Ananda silakan melakukan percobaan ini ya. Ini ada model komponen darah, pakai apa aja tadi? Minyak, ini air, sama warna makanan. Oke, bisa dicoba, silakan. Ini kelompok yang lain sudah mengumpulkan ini. Ini tinggal kelompok kalian. Silakan. Sini maju nggak apa-apa. Asya di sini Asya. Nah. Bisa. Oke. Tutup. Oke, sama pewarna. Ditutup dulu. Ananda perwakilan kelompok bisa maju satu-satu yuk ke depan. Oke, sudah ada ya masing-masing kelompok.
Nah ini tadi sudah ya, ini sudah dari kelompok 1, 2, 3, 4, yang 5, 6 nanti menyusul gitu ya. Nah ini tadi sudah dimasukkan, apa aja tadi bahannya? Minyak, air, pewarna. Pewarna. Oke, habis itu kocok. Nah ini alat ada yang tahu namanya apa? Sentrifugasi. Oke ya. Ini sebenarnya aslinya itu nggak manual. Ini karena untuk pelajar tingkat SMP kita masih pakai manual. Aslinya, kalau asli ya, ini darah beneran untuk tahu komponen-komponennya mau dipisahin. Kayak tadi kan kenapa sih plasma darah kok warnanya apa? Kuning. Berarti kan dia misah dari darah yang asli kan ya? Nah itu disentrifugasi gitu ya. Oke, nah Ananda apa hasilnya tadi? Oke, ini ibaratnya yang kuning ini apa Ananda? Plasma darah. Plasma darah. Yang merah ini apa? Sel darah. Ibaratnya sel darah merah. Nah, kenapa sih kok bisa yang di atas plasma, yang di bawah kok sel darah merah? Ada yang tahu kenapa? Iya, Mbak Hayu. Karena massa jenisnya sel darah lebih besar daripada massa jenisnya plasma darah. Sehingga plasma darah berada di Atas. Oke, terima kasih Mbak Hayu. Good. Nah, Ananda, ini nanti Ananda silakan bawa ke kelompok masing-masing untuk dianalisis ya. Satu-satu Ananda langsung tuliskan di data. Gitu nggih? Is it clear? Oke, nggih. Silakan bisa duduk untuk membawa ini satu-satu. Oke, kelompok 6 ada yang ditanyakan sampai mana ini? Masih menulis data? Iya. Oke, sudah digambar belum datanya? Ini tadi di data itu di tabel di ini nanti digambar ya. Ya coba ini tadi yang maju ke depan siapa? Baik, oke. Coba ini tadi jelasin ke teman-temannya di satu kelompok. Ini tadi sebagai apa? Jadi ini tuh plasma darah. Terus di tengahnya ini itu ada keping darah sama sel darah putih. Oke, Terus kemudian yang di bawah ini sel darah merah. Oke, Bu Vila ulangi ya. Coba yang atas tadi sebagai apa? Plasma darah. Plasma darah. Warnanya apa di sini contoh modelnya? Warna kuning ya. Oke, kemudian yang tengah-tengah sini Keping darah. keping darah sama Sel darah putih. sel darah putih. Kemudian yang bawah Sel darah merah. sel darah merah. Tadi sudah tahu kenapa sel darah merah kok yang di bawah? Kira-kira kalau secara umum satunya di atas tuh gara-gara apa sih? Karena memiliki massa yang berbeda. Massa jenis. Sehingga karena massa jenisnya plasma darah itu lebih ringan sehingga berada di atas. Sehingga sel darah itu berat. Ya, sehingga dia berada di bawah gitu ya. Oke, nah ibaratnya yang dicoba di LKPD dianalisis di bagian nomor 1. Di situ kira-kira yang warna kuning ini tadi itu seperti yang mana? Ya, warna kuning itu yang seperti mana? A, B, C atau D? Yang di bawah-bawahnya. Oke. Jadi yang kuning tadi warna apa sih? Yang kuning tadi? Plasma darah. Kira-kira plasma darah yang mana? Yang D. Yang mana? Yang D. Yang D. Kemudian yang bawah, paling bawah. Paling bawah itu sel darah kan? Berarti yang nomor 3 ya? Berarti yang nomor 3 apa? Yang A. Berarti namanya apa? Sel Darah merah. Kok 4 ada kendala? Nomor 3, Bu. Oh, yang nomor 3. Kendalanya di mana? Kendalanya di poin A. Oke, oke. Coba dicek di gambarnya dulu. Dicek di gambarnya. Oke, nah itu ada A, B, C, D. Coba ada yang tahu A itu apa? A itu Ayo, A itu apa? Iya, Mas Lido? Leukosit. Leukosit.
leukosit. Leukosit itu apa? Sel darah putih. Good. Jadi bentuknya dia paling besar dan ada inti selnya, gitu ya. Kemudian yang B itu apa? Yang B itu trombosit. Trombosit atau nama lainnya? Keping darah. Good. Kemudian yang C? Eritrosit. Eritrosit atau Sel darah merah. Good. Berarti yang D? Plasma darah. Plasma darah itu berarti cairan darahnya, gitu ya. Apakah komponen A itu menghasilkan antibodi? Benar. Benar. Berarti kemudian sehingga darah itu bisa digunakan untuk rapid test antibodi, seperti itu. Ya. Benar. Oke, good. Gitu ya. Jadi itu. Oke, ada lagi yang bingung? Komponen darahnya udah ya, yang warna kuning, merah tadi udah ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, Ananda, time for investigation is up. Now, who wanna present the result? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Siapa yang mau presentasi hasilnya? Oke, kelompoknya Mbak Asya. Sudah siap ya? Sudah sampai kesimpulan kan? Oke, sudah. Please come forward group 1. Give applause dulu ya, Ananda. Oke. Oke, silakan maju ke depan. Nah, for the others, silakan diperhatikan yang dipresentasikan kelompok 1. Apabila ada yang tidak sama, apabila ada yang kurang sesuai dengan pendapat Anda, boleh nanti bertanya atau memberikan pendapat, gitu ya. Oke? Oh, sudah siap ini. Ayo mbak-mbaknya. Oke, nah ini Bu Vila juga akan menilai keaktifan Ananda untuk diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil investigasi yang telah kami lakukan. Anggota kelompok kami ada Nanda, Hayu, saya, Asya, Fardan, sama Razan. Oke. Berikut ini adalah data hasil percobaan kami, di mana gambar di sini adalah model komponen penyusun darah, di mana bagian kuning diibaratkan sebagai plasma darah dan bagian merah diibaratkan sebagai sel darah merah. Lalu bagian putih di sini diibaratkan sebagai keping darah dan sel darah putih. Bagian pada yang putih atau nomor 1 dianalogikan sebagai komponen darah B atau darah D atau plasma darah. Sedangkan bagian nomor 2 diibaratkan sebagai komponen darah C dan komponen darah B, atau yang C ini adalah keping darah, yang B ini adalah sel darah putih. Sedangkan bagian nomor 3 diibaratkan sebagai sel darah merah yang ditunjuk oleh huruf A. Lanjut. Nah, di komponen-komponen darah itu ada plasma darah yang fungsinya untuk mengangkut sel-sel darah, sari-sari makanan, antibodi, hormon, karbon dioksida, urea, protein plasma, dan sisa metabolisme. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang fungsinya untuk menghasilkan antibodi dan melawan kuman penyakit atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini benar karena sel darah putih menghasilkan antibodi ketika antigen masuk ke dalam tubuh SARS-CoV-2, termasuk salah satu dari antigen tersebut. Hal ini mendasari rapid test antibodi. Tetapi antibodi meningkat dapat dihasilkan oleh virus atau bakteri selain SARS-CoV-2, termasuk salah satu dari antigen tersebut. Terapi plasma konvalesen didapatkan dari plasma darah penyintas COVID yang di dalamnya mengandung antibodi terhadap COVID-19. Sedangkan pemberian vaksin COVID-19 dilakukan untuk pencegahan orang yang sehat agar tidak terinfeksi virus SARS-CoV-2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misal ada pertanyaan, silakan. Oke, Ananda silakan. Ada pertanyaankah dari Ananda yang di audien kepada kelompok 1? Silakan. Oke, Mbak Ana. Saya mau nanya, kalau misalnya rapid test antibody gitu ya, itu akuratnya gimana ya? Sebenarnya tes antibodi ini tidak akurat, tidak seperti PCR yang lebih akurat, karena antibodi yang dihasilkan belum tentu karena terinfeksi COVID-19, namun bisa juga terinfeksi oleh virus-virus lain.
Seperti itu. Oke, gitu Mbak Ana. Jadi pertanyaan Mbak Ana tadi Ananda, apakah rapid test antibody yang menggunakan apa? Spesimennya apa? Darah itu akurat. Nah, kata kelompok penyaji, akurat apa enggak? Enggak. Kenapa enggak akurat? Karena antibodi yang dihasilkan belum tentu karena terinfeksi oleh COVID-19. Nah, karena Ananda, antibodi yang ada di darah tadi itu belum tentu karena virusnya namanya apa? SARS-CoV-2 ya. Bisa saja virus yang lain. Jadi misalkan Ananda kena flu, terus kemudian sakit, terus antibodi meningkat. Nah, itu juga ketika dites rapid, nah antibodinya juga meningkat, gitu ya? Belum tentu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi pertanyaan? Please give applause to group 1. Ananda silakan beri aplaus meriah untuk kelompok 1. Terima kasih. You may sit down. Terima kasih. Oke, nah Ananda, coba dari yang sudah dipresentasikan, semua hadap sini dulu yuk. Dari yang sudah dipresentasikan, Bu Vila ingin memberikan penguatan dulu, ya. Jadi dari tadi komponen darah manusia itu apa saja sih? Coba yuk. Komponen darah manusia apa aja Nanda? Ada trombosit, eritrosit, leukosit, plasma darah. Nah, komponen paling banyak yang mana? Plasma darah, ya. Yang berwarna kuning, ini plasma darah. Oke. Kemudian yang berwarna merah yang bawah? Eritrosit itu apa? Sel-sel darah. Kemudian di antara warna kuning dan juga merah ini ada apa? Sel darah putih sama keping darah. Nah, coba kenapa sih plasma darah kok berada di atas? Ada yang ingat? Atau ada yang sudah mencari tadi? Oke, Mas Fedi. Karena masa jenisnya lebih banyak. Masa jenisnya siapa? Plasma darah. Oke, give applause untuk Mas Fedi yuk. Oke, perhatikan ternyata. Oke ya, jadi karena masa jenisnya ringan sehingga dia berada di atas gitu nggih. Oke, nah sekarang Ananda kita langsung ke sini. Untuk fungsinya Ananda sudah bisa. Yang fungsinya untuk coba dari gambar ini yuk. Yang fungsinya untuk mengangkut oksigen yang mana? Yang mana yuk? Red blood cell, platelet, nuclei atau white blood cell? Mengangkut oksigen? Red blood cell, yaitu sel darah merah. Sel darah putih cirinya apa di sini? Paling besar ukurannya, good, dan ada inti sel. Yang lain nggak punya inti sel, ya. Yang lain nggak punya inti sel, sehingga fungsinya sel darah putih untuk apa? Menghasilkan antibodi untuk melawan kuman penyakit. Good. Kemudian sekarang tadi ada pertanyaan dari Mbak Ana. Antibodi, rapid test antibodi itu akurat nggak sih? Tidak, karena bisa saja. Nah, ini kenalan aja ya Nanda. Jadi ini strukturnya coronavirus. Di bagian warna hijau ini namanya spike protein. Itulah yang darah. Kenapa sih kok pakai darah untuk penderita COVID? Untuk apa yuk? Karena apa? Di dalam plasma darah ada apa? Ada antibodi. Nah, sehingga diduga kalau orang yang sembuh dari COVID berarti sudah punya antibodi terhadap COVID kan ya? Berarti di darahnya, di bagian plasma darahnya mengandung antibodi terhadap COVID. Itu diambil, kemudian ditransfusikan kepada penderita COVID yang ringan atau yang sudah berat? Yang berat. Kalau masih ringan kan nggak bergejala. Yang berat, sehingga harapannya apa? Antibodinya orang yang sakit, orang yang sembuh dari COVID tadi masuk ke tubuh pasien, kemudian bisa jadi bukan menyembuhkan sih, cuma meringankan gejalanya gitu ya. Intinya kan yang menyembuhkan diri sendiri itu siapa? Antibodi. Kita benar sih Gusti Allah, tapi melalui perantara antibodi kita sendiri. Oke, itu ya cukup. Ada yang ditanyakan Ananda? Ada yang belum jelas?
Sudah ya? Now, diskusi hari ini, kemudian kita sudah belajar tadi ada rapid test, ada komponen darah, dan juga terapi plasma, gitu ya. Kemudian sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa yuk? Oke, silakan Mbak Azahra. Yang lain juga nanti boleh menyampaikan kesimpulannya. Jadi, rapid test antibody digunakan untuk tes cepat atau rapid test yang menunjukkan terduganya seseorang terkena virus SARS-CoV-2 karena darah akan merespon antigen yang masuk ke tubuh dengan memasukkan antibody. Antibody dihasilkan oleh sel darah putih dan diangkut ke seluruh tubuh oleh plasma darah. Rapid test antibody kurang akurat dalam mendeteksi infeksi virus SARS-CoV-2 karena antibody meningkat tidak hanya disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 saja, melainkan antigen. Oke, give applause untuk Mbak Azahra yuk. Now, please access the quiz ya. Silakan Ananda mengakses quiz di SSDL komponen darah. Ya, there are 5 question. I give you 10 minutes. Oke, silakan. Ada tentang komponen darah, kemudian bagian-bagian darah, gitu ya. Kemudian ada yang ini fungsi komponen darah. Ada yang tentang rapid test, itu pakai yang mana? Dan yang terakhir ada tentang perbedaan rapid test antigen, antibody, dan swab PCR. Ya, Ananda silakan dikerjakan. Oke, Nanda, the time is up. Don't forget to submit. Bu Vila udah cek beberapa Ananda. Ini kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 1, 2, 3 yang sudah dapat 100 ya ini ya. Oke, coba Bu Vila cek dulu. Ada Mas Razan, ada Mas Bama, ada siapa lagi nih? Oh, sementara yang dapat 100 masih Mas Razan dan juga Mas Bama. Give applause dulu ya. Oke, Bu Vila harap untuk pembelajaran hari ini itu bisa Ananda ambil manfaatnya ya. Mulai dari Ananda diskusi kelompok, pembagian tugas dalam kelompok, seperti itu, nggih? Oke, Ananda, ini yang terakhir. Nah, Ananda silakan buka di EndNote, kemudian ada rubrik penilaian diri, ya. Coba dinilai kegiatan Ananda hari ini bagaimana ketika berdiskusi kelompok ya. Tinggal jawab iya dan tidaknya. Ya, jadi selama tadi kerja kelompok, Ananda bagaimana? I give you 2 minutes. Silakan diakses di EndNote. Ya, di EndNote. Oke, cukup. Sudah ya, Ananda? Nah, Ananda, sekarang coba informasi untuk pembelajaran berikutnya. Anda kemarin sudah belajar tentang jantung pembuluh darah. Hari ini kita belajar tentang darah. Berarti kurang satu nih tentang sistem peredaran darah, yaitu tentang apa ya? Tentang sistem peredaran darahnya ya. Ada sistem peredaran besar, ada sistem peredaran darah kecil. Insya Allah kita akan ketemu hari Jumat ya, insya Allah. Oke, silakan sekarang kalau sudah, Mas Fedi, would you please lead the prayer? Duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak Ananda. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan juga barokah, gitu nggih? Oke, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up.
up, please. Say thank you. Okay, you are welcome. Demikianlah video pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning pada bahasan komponen darah manusia. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan menginspirasi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.